wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Kisah Para Wali. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan kisah hidup dan perjalanan syiar para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara. Pada episode kali ini, Kisah Para Wali akan mengajak Anda melihat kisah hidup salah satu waliullah legendaris bernama Datuk Banjir, yang memiliki kisah luar biasa di balik namanya. Pemirsa, berikut kita saksikan bersama Kisah Para Wali episode Datuk Banjir dan Lubang Buaya. Kisah Syekh Syarif Hidayatullah atau Pangeran Syarif bin Syekh Abdurrahman atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Eyang Datuk Banjir Lubang Buaya yang makamnya terletak 1,5 km dari arah Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Beliau salah satu wali Allah di Jakarta yang sampai kini kuburannya masih dikeramatkan. Konon kisah Datuk Banjir dari Lubang Buaya ini dikenal saat dirinya semasa hidup melawan penjajah Belanda dan Jepang, di mana kala itu rakyat kecil yang berjuang di desa Lubang Buaya saat itu sedang diserang oleh pasukan Belanda. Karomah waliullah yang dimiliki oleh Pangeran Syarif pada saat itu adalah dengan doa, maka para kompeni Belanda akan melihat desa Lubang Buaya seperti lautan air banjir hingga mereka tak berani untuk melewatinya. Sejak itulah dirinya dijuluki Pangeran Syarif Datuk Banjir atau Eyang Datuk Banjir oleh masyarakat Lubang Buaya pada zaman dahulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bang Yanto, pengurus dari makam Datuk Banjir. Untuk kisah Datuk Banjir sendiri waktu melawan penjajah itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya itu, menurut cerita dari kakek nenek saya, sebenarnya Belanda itu nggak berhadapan langsung dengan Datuk Banjir. Dia hanya berhadapan dengan kakak romahan aja. Jadi dia waktu dia mau masuk ke kampung Lubang Buaya memang dia nggak bisa itu karena terlihat seperti lautan di kampung. Nah, untuk karomahnya sendiri katanya Datuk Banjir itu karomahnya dengan doa biar kampungnya itu nggak kelihatan. Bisa diceritakan? Iya, kalau sebenarnya sih itu sebenarnya istilahnya memang udah karomahnya seorang wali Allah ya. Ini Mbak Datuk Banjir khusus ini. Ya memang itu menutupi kampung ini daripada istilahnya penjajah Belanda waktu zaman Belanda itu memang bisa nggak masuk ke kampung ini seperti danau. Tuh. Bahkan sampai istilahnya zamannya PKI, zamannya tentara RPKAD juga istilahnya melihat kampung ini seperti lautan. Nah, kalau untuk dari kisahnya sendiri nih, ada yang bilang kalau Datuk Banjir melarang untuk acara kesenian, ada rombongan ondel-ondel, juga ada kisah yang katanya topengnya sampai retak, itu bagaimana Pak? Sebenarnya bukan yang disebut kesenian topeng itu bukannya topeng ondel-ondel. Ada kesenian Betawi yang namanya topeng. Gitu. Jadi istilahnya ya bukan ondel-ondel nggak termasuk. Itu juga bukan tanpa sebab. Beliau istilahnya melarang ada kegiatan atau kesenian topeng itu karena waktu zaman dulu pernah ada kejadian menurut kakek nenek saya. Jadi anaknya Mbah Datuk Banjir ini maaf itu ya. Pernah dibunuh sama penari topeng karena diperebutin saking gantengnya. Tuh, makanya disapa lah. Permainan topeng di kampung Lubang Buaya itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'id. Para pemirsa Kisah Para Wali JEK TV dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga panjang umur. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, atba' tabi'in, juga kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Islam, sungguh luar biasa hasanah keislaman yang ada di Nusantara, terkhusus ketika kita bicara tentang para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa atau di Indonesia khususnya. Hari ini kita akan menuju atau menjelaskan tentang para wali yang ada di Jakarta. Kita akan mengupas tuntas tentang wali atau salah satu wali yang ada di Jakarta, tepatnya di Lubang Buaya. Beliau adalah Syekh Syarif Hidayatullah bin Syekh Abdurrahman atau yang dikenal dengan Syekh Datuk Banjir. Syekh Datuk Banjir adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan agama Islam
yang berasal dari ketika kita lihat penyebutan untuk gelar Datuk itu, kita paham betul bahwa itu biasanya dari Palembang, karena wallahu alam beliau berasal dari mana. Yang jelas beliau ini adalah salah satu seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karamah yang luar biasa. Beliau senantiasa menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jakarta atau yang pada saat itu masih Jayakarta. Beliau terus menyebarkan Islam dengan semangat, dengan penuh semangat untuk agar Islam bisa menyebar di tanah Jayakarta. Dan tentunya bukan perkara yang mudah pada saat itu, karena beliau, alhamdulillah konon Datuk Banjir ini menyebarkan agama Islam di tanah Jayakarta, khususnya di sekitar Lubang Buaya. Beliau ini sangat gigih, semangat dalam menyebarkan Islam dan sangat membenci daripada kemaksiatan, sehingga bahkan sampai sekarang konon katanya ada larangan untuk melakukan kemaksiatan di sekitar pekuburan beliau, pemakaman beliau. Inilah karamah para wali. Dan ketika kita berziarah kepada wali Allah Subhanahu wa taala, tentunya memang sebaiknya kita punya adab, kita punya akhlak, kita punya sopan santun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya." Jangan sekali-kali kalian mengira orang yang wafat atau meninggal dalam kondisi fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itu wafat atau meninggal, melainkan mereka hidup di alam barzahnya dan Allah memberikan rezeki kepadanya. Pemirsa, exploring Ziarah Wali, JEK TV dimanapun berada. InsyaAllah ketika kita berziarah tentunya kita niatkan sesuatu yang baik-baik. Kita jaga adab, kita jaga sopan santun, jaga akhlak, karena para wali ini sesungguhnya mereka hidup di alam barzahnya dan mengetahui siapa saja yang datang untuk menziarahinya. Sementara Lubang Buaya, nama ini akan membuat ingatan masyarakat tertuju pada peristiwa berdarah 30 September 1965. Dalam tragedi ini, 7 pahlawan revolusi yang gugur dibuang ke dalam sumur berdiameter 75 cm. Jauh sebelum tragedi memilukan itu terjadi, nama tempat di Jakarta Timur ini memang sudah disebut Lubang Buaya. Hal ini tentu memiliki sejarah tersendiri atas penyebutan wilayah tersebut. Setelah ditelusuri, nama Lubang Buaya konon disematkan oleh Datuk Banjir. Tempat ini dikenal sebagai markas buaya ganas. Asal-usulnya sendiri dari wilayah Lubang Buaya ini dengan kaitannya Datuk Banjir itu? Ya sebenarnya sih kalau asal-usul kampung Lubang Buaya, memang kampung Lubang Buaya ini Datuk Banjir yang nemuin dan Datuk Banjir sendiri yang namain. Gitu. Karena apa mungkin Iya. dulunya? Waktu itu kan istilahnya kalau menurut cerita kakek nenek saya, jadi Datuk Banjir itu melalui Kali Sunter naik jetek, ya kan. Waktu itu karena udah maghrib, gerimis, suasana gerimis, hujan, beliau nanjaklah ke kampung ini. Sebelum istilahnya dia nanjak ke kampung ini, di dalam perjalanan dia istilahnya ketemulah istilahnya yang namanya kedung buaya. Sampai yang bambu buat pegangan rakitnya ini sampai nggak mentok ke dasar. Nah, dia nanjak ke kampung ini, disebutlah ini kampung Lubang Buaya. Akhirnya beliau ini berdiam di sini. Apa kaitannya Datuk Banjir dan wilayah Lubang Buaya? Ikuti kisahnya kembali di Kisah Para Wali sesaat lagi.